Halo semuanya, dengan saya Ricky. Pada bagian kedua ini, kita akan melanjutkan membaca buku The Secret, karya Rhonda Byrne. Setelah kemarin sudah sampai halaman keempat, sekarang kita mulai lagi dari halaman kelima. Halaman kelima ini berisi ucapan terima kasih. Yuk kita mulai aja baca ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Dengan syukur yang mendalam, saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah datang dalam hidup saya, mengilhami, menyentuh, dan menerangi saya melalui kehadirannya. Saya juga berterima kasih dan mengucap syukur kepada orang-orang di bawah ini untuk dukungan dan sumbangan besarnya pada perjalanan saya dan penciptaan buku ini. Untuk kearifan, cinta, dan keilahian yang telah dibagikan, saya mengucap syukur kepada rekan-rekan pengarang yang ditokohkan dalam buku ini, John Assaraf, Michael Bernard Beckwith, Lee Brower, Jack Canfield, Dr. John DeMartini, Mary Damon, Mike Dooley, Bob Doyle, Halle Dwoskin, Morris Goodman, Dr. John Gray, Dr. John Hagelin, Bill Harris, Dr. Ben Johnson, Laurel Langemier, Lisa Nichols, Bob Proctor, James Ray, David Schwimmer, Marci Simov, Dr. Joe Vitale, Dr. Dennis Waitley, Neale Donald Walsh, Dr. Fred Alan Wolf. Manusia-manusia luar biasa yang telah membangun tim produksi The Secret, Paul Harrington, Glenda Bell, Skie Byrne, dan Nick George. Juga kepada Drew Harriet, Daniel Kerr, Demian Cowboy, dan semua yang telah berjalan bersama kami dalam penciptaan film The Secret. Gozer Media untuk penciptaan gambar-gambar yang indah serta pencitraan kesan rahasia. James Armstrong, Shamus Haware, dan Andy Lewis. Direktur eksekutif utama The Secret, Bob Bryan yang telah dikirim dari surga kepada kami. Michael Gardiner dan tim hukum serta penasihat di seluruh Australia dan Amerika Serikat, tim situs web The Secret, Dan Hollings, John Heron, dan semua orang di Powerful Intentions yang mengelola dan menyelenggarakan forum The Secret, serta orang-orang luar biasa yang berada di forum. Para guru besar dari masa lalu yang tulisan-tulisannya menyalakan hasrat di dalam diri saya telah berjalan di bawah bayangan kebesaran mereka, dan saya menghormati setiap diri mereka. Terima kasih khusus kepada Robert Collier dan penerbit Robert Collier, Wallace Watless, Charles Hannell, Joseph Campbell, dan Yayasan Joseph Campbell, Prentice Mulford, Genevieve Benren, dan Charles Fillmore. Kepada Richard Cohn dan Cynthia Black dari penerbit Beyond Words, serta Judith Kerr dari Simon and Schuster, karena telah membuka hati mereka dan merangkul The Secret. Henry Coffey dan Julie Steigerwald adalah penyuntingannya. Untuk kemurahan hati, berbagi kisah, Katie Goodman, Susan dan Colin Sloat. Susan Morris, Direktur Belize Natural Energy, Jenny McKay, dan Joe Sugarman. Untuk ajarannya mengilhami, Dr. Robert Anthony, Jerry dan Esther Hicks, serta ajaran Abrahamnya, David Cameron Gikandi, John Harry Karan, Catherine Ponder, Gay dan Kathy Hendricks, Stephen Merconvey, Eckhart Tolle, dan Debbie Ford. Untuk dukungan yang murah hati, Chris dan Janet Atwood, Marcia Martin, para anggota Transformational Leaders Council, Spiritual Cinema Circle, staf di Agape Spiritual Center, dan para asisten serta staf dari guru yang ditokohkan dalam buku ini. Untuk cinta dan dukungan dari teman-teman berharga saya, Mercy Colton Crickley, Margaret Trainon, Athena Golianis, dan John Walker, Elaine Nebate, Andrea Kerr, dan Michael serta Kendra Abai, dan keluarga saya yang menakjubkan, Peter Byrne, saudari-saudari khusus saya, Jan Child, untuk bantuannya yang tak ternilai pada buku ini, Pauline Vernon, Kaye Izon, almarhum, dan Glenda Bell yang selalu berada di sisi saya dengan cinta yang dukungannya yang tak mengenal batas. Ibu saya yang berani dan cantik, Irene Izon, dan ayah saya dalam kenangan, Ronald Izon, yang terang dan cintanya terus menerangi kehidupan kami. Dan akhirnya putri-putri saya, Hailey dan Skie Byrne, kepada Hailey dan yang bertanggung jawab untuk memulai hidup saya serta perjalanan sejatinya, dan kepada Sky yang mengikuti jejak langkah saya dalam penciptaan buku ini.
serta menyunting dan mengubah kata-kata saya yang sangat cerdik. Putri-putri saya adalah mutiara berharga dalam hidup saya, dan keberadaan mereka menghiasi hidup saya. Kita beralih ke halaman selanjutnya. Pengungkapan rahasia, Bob Proctor, seorang filsuf, pengarang, dan pembimbing pribadi. Rahasia memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Dr. Joe Vitale, metafisikawan, spesialis pemasaran, dan pengarang. Anda dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan. John Assaraf, wiraswastawan, ahli pengelola keuangan. Kita dapat memiliki apapun yang kita pilih, terlepas dari seberapapun besarnya. Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menjadi jutawan? Bisnis seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menginginkan lebih banyak sukses? Apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Dr. Demartini, filsuf, kiropraktor, penyembuh, dan spesialis transformasi pribadi. Ini adalah rahasia besar kehidupan. Dr. Dennis Waitley, psikolog dan pelatih potensi pikiran. Para pemimpin di masa lalu yang memiliki rahasia ini ingin menyimpan sendiri kekuatannya. Mereka membuat orang-orang mengacuhkan rahasia ini. Orang-orang pergi ke tempat kerja, bekerja, lalu pulang ke rumah. Mereka berada di ban, berjalan, dan tanpa daya karena rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sepanjang sejarah, ada banyak orang yang menyembunyikan pengetahuan tentang rahasia ini. Banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada dunia. Michael Bernard Beckwith, visioner dan pendiri Agape International Spiritual Center. Saya telah banyak melihat keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang. Keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan jasmani, penyembuhan mental, dan penyembuhan hubungan. Jack Canfield, pengarang, guru pembimbing hidup, dan pembicara motivasi. Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Apakah rahasia ini? Bob Proctor, mungkin Anda sudah duduk di sana bertanya-tanya, apakah rahasia ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya telah memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu daya yang tak terhingga. Kita semua membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari semesta ini begitu tepat, sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam membangun pesawat ruang angkasa. Kita dapat mengirim manusia ke bulan dan kita dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seperdetik. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua bekerja dengan satu daya, satu hukum tarik-menarik. Rahasianya adalah ketertarikan. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda ditarik oleh Anda ke dalam hidup Anda, dan segala sesuatu itu tertarik ke Anda oleh citra-citra yang Anda pelihara dalam benak. Oleh apa yang Anda pikirkan, apapun yang berlangsung dalam benak, Anda menariknya ke diri Anda. Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata, suatu daya. Prentice Mulford, 1834 sampai dengan 1891. Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling kuat di semesta. Para penyair seperti William Shakespeare, Robert Browning, dan William Blake menyampaikannya melalui puisi mereka. Para musisi seperti Ludwig van Beethoven mengungkapkannya melalui musik mereka. Para seniman seperti Leonardo da Vinci menggambarkannya dalam lukisan mereka. Para pemikir besar Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang van Goethe, dan Victor Hugo membagikannya dalam tulisan dan ajaran mereka. Nama-nama mereka telah diabadikan dan keberadaan ketokohan mereka telah bertahan selama berabad-abad. Berbagai agama seperti Hindu, tradisi-tradisi Hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam, serta peradaban seperti Babilonia dan Mesir kuno menyampaikannya melalui tulisan-tulisan dan kisah-kisah tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya. Hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Hukum ini terukir dalam batu di tahun 3000 sebelum Masehi. Meskipun beberapa pihak menyembunyikan pengetahuan ini, tetapi hukum ini selalu ada di sana untuk ditemukan setiap orang. Hukum ini dimulai di awal waktu, telah ada dan akan selalu ada. Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan semesta setiap saat dari hidup Anda dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup, tidak menjadi soal siapa Anda dan Anda di mana berada.
Hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup, dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Andalah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan Anda melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Pada tahun 1912, Charles Haanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai hukum yang terbesar dan terpasti tempat seluruh sistem penciptaan bergantung. Bob Proctor, orang-orang bijaksana selalu mengetahuinya. Anda bisa langsung kembali ke zaman Babilonia. Mereka telah mengetahuinya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang terpilih. Bangsa Babilonia kuno dan kemakmuran mereka telah terdokumentasi dengan baik. Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, taman-taman gantung Babylon. Melalui pemahaman dan penerapan hukum-hukum semesta, mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah. Bob Proctor, menurut Anda mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% uang yang pernah dihasilkan? Apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? Ini dirancang sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu, mereka mengerti rahasia, dan sekarang Anda sedang diperkenalkan pada rahasia ini. Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini. Terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari, mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan. Mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya mengenal kekayaan dan tidak ada hal lain yang mengalir dalam benaknya. Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, pikiran utama tentang kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Inilah tindakan hukum tarik-menarik. Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan rahasia dan hukum tarik-menarik adalah yang satu ini. Anda mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan besar telah kehilangan semuanya, tapi dalam waktu sebentar mendapatkan kembali kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah tentang kekayaan. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali. Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki benak mereka, sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran dominannya. Mereka membalikkan keseimbangan dari pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan kekayaan, sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi setelah mereka kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang, dan mereka membalikkan lagi keseimbangan ke pikiran dominan tentang kekayaan, dan kekayaan mereka kembali lagi. Hukum tarik-menarik merespon pikiran Anda, terlepas dari apapun pikiran tersebut. Ketertarikan dan kemiripan. John Assaraf, bagi saya, cara sederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika saya menganggap diri sebagai magnet, dan saya tahu bahwa sebuah magnet akan menarik sesuatu ke arahnya. Anda adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri Anda terdapat sebuah magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia, dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda. Bob Doyle, pengarang dan spesialis hukum tarik-menarik. Pada dasarnya, hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan, tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah Anda alami dari hukum tarik-menarik dalam hidup Anda. Pernahkah Anda memulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai, dan semakin Anda memikirkannya, tampaknya semakin memburuk? Ini disebabkan ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit, Anda sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa, dan membuat situasi tampak memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesalah Anda. Mungkin Anda pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa. Ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian Anda menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak Anda, lagu itu terus diputar dalam kepala Anda. Ketika Anda mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin Anda tidak menyadarinya, Anda memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran padanya. Ketika Anda melakukan hal ini, Anda menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu. Dan dengan demikian, hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu lebih dan lebih lagi. John Assaraf, tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan.
memperjelas apa yang kita inginkan dalam benak. Dari situ kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang Anda pikirkan. Hidup Anda sekarang ini adalah cerminan dari pikiran-pikiran di masa lalu. Termasuk di sini adalah semua hal besar dan hal yang Anda anggap tidak terlalu besar. Karena Anda meraih apa yang paling Anda pikirkan, Anda mudah untuk melihat pikiran utama Anda pada setiap persoalan kehidupan. Karena itulah yang telah Anda alami. Sampai di sini, Anda sudah mengetahui rahasia ini sekarang, dan dengan pengetahuan ini Anda dapat mengubah segalanya. Bob Proctor, jika Anda melihatnya di dalam benak, Anda akan menggenggamnya di tangan. Jika Anda dapat memikirkan apa yang Anda inginkan di dalam benak dan menjadikannya pikiran yang dominan, Anda akan mendatangkan keinginan itu ke dalam kehidupan Anda. Mike Dooley, pengarang dan pembicara internasional, dan prinsip itu dapat diringkas dalam 3 kata sederhana: pikiran menjadi sesuatu. Melalui hukum yang paling berdaya ini, pikiran Anda berubah menjadi sesuatu dalam hidup Anda. Pikiran menjadi sesuatu. Katakan ini kepada diri Anda sendiri dan biarkan merembes ke dalam kesadaran Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. John Assaraf, apa yang Anda tidak pahami sebagian besar orang adalah bahwa sebuah pikiran mempunyai frekuensi. Kita dapat mengukur pikiran itu. Jadi jika Anda berulang-ulang memikirkan pikiran itu, jika dalam benak Anda membayangkan memiliki mobil baru, memiliki uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan, menemukan sahabat jiwa, jika Anda membayangkan seperti apa yang terpikirkan, Anda memancarkan frekuensi tersebut secara konsisten. Dr. Joe Vitale, pikiran-pikiran memancarkan sinyal magnetis yang menarik kesejajaran kembali ke arah Anda. Pikiran utama atau sikap mental adalah magnet, dan hukumnya adalah kemiripan menarik kemiripan. Jadi sikap mental akan menarik kondisi-kondisi yang selaras dengan sifat sikap mental tersebut. Charles Haanel, 1866-1949. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Selama Anda berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama dalam sesuatu. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, dan sumber itu adalah Anda. Bayangkanlah seperti ini. Kita mengerti bahwa sebuah menara suara stasiun televisi memancarkan siaran melalui suatu frekuensi yang kemudian diubah menjadi gambar-gambar di televisi Anda. Sebagian besar dari kita tidak sungguh-sungguh memahami cara kerjanya, tetapi kita tidak tahu bahwa setiap saluran memiliki sebuah frekuensi, dan ketika kita memasuki frekuensi itu, kita melihat gambar-gambar di televisi kita. Kita memilih frekuensi dengan memilih saluran, dan dengan demikian kita menerima gambar-gambar yang disiarkan di saluran itu. Jika kita ingin melihat gambar-gambar lain di televisi kita mengubah saluran dan memasuki frekuensi yang baru. Anda adalah menara suara manusia, dan daya Anda lebih kuat daripada semua menara televisi yang pernah diciptakan di dunia. Anda adalah menara suara yang paling kuat di semesta. Pancaran Anda menciptakan kehidupan Anda dan menciptakan dunia. Frekuensi yang Anda pancarkan menggapai lebih jauh dari kota, negara, dan dunia. Frekuensi itu bergetar di seluruh semesta, dan Anda memancarkan frekuensi itu dengan pikiran-pikiran Anda. Gambar-gambar yang Anda terima dalam penyiaran pikiran Anda bukanlah di televisi ruang keluarga Anda, tetapi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda menciptakan frekuensi. Pikiran menarik hal-hal yang serupa di frekuensi itu, dan kemudian disiarkan kembali ke Anda sebagai gambar-gambar kehidupan Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah saluran dan ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran-pikiran Anda. Bob Proctor, lihatlah diri Anda berada dalam kelimpahan. Anda akan menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ini ampuh untuk setiap orang di setiap saat. Ketika Anda membayangkan diri berada dalam kelimpahan, dengan sadar dan kuat Anda menentukan hidup Anda melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Menarik yang baik bukan menarik yang buruk. John Assaraf, masalahnya adalah kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan, dan mereka bertanya-tanya mengapa hal-hal yang tidak mereka inginkan itu terus bermunculan.
Satu-satunya sebab mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan. Dengarkan pikiran Anda dan dengarkan kata-kata yang Anda ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Suatu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia telah bergolak selama berabad-abad. Wabah itu adalah wabah tidak ingin. Orang terus memelihara wabah ini ketika mereka terutama memikirkan, berbicara, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Tetapi kita adalah generasi yang akan mengubah sejarah karena kita sedang menerima pengetahuan yang dapat membebaskan diri dari wabah ini. Ini dimulai dari Anda, dan Anda dapat menjadi pionir dari gerakan pikiran baru ini dengan sekedar memikirkan dan mengucapkan apa yang Anda inginkan. Bob Doyle, hukum tarik-menarik tidak mempersoalkan apakah Anda memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah Anda tidak menginginkannya atau menginginkannya. Ia hanya merespon pikiran Anda. Jadi, jika Anda terus memandangi tumpukan utang, merasa susah karenanya, itulah sinyal yang Anda kirimkan ke semesta. Saya merasa sangat susah karena utang ini. Dan Anda hanya mengukuhkan keadaan ini bagi diri sendiri. Anda merasakannya di setiap tingkat keberadaan Anda, dan itulah yang akan Anda dapatkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini tidak memilih atau impersonal, dan tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ia hanya menerima pikiran Anda dan memantulkannya kembali kepada Anda sebagai pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik sekedar memberikan Anda hal-hal yang Anda pikirkan. Lisa Nichols, pengarang dan penasehat pemberdayaan pribadi. Hukum tarik-menarik sangatlah patuh ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda inginkan dan Anda memfokuskan semua niat Anda kepadanya. Hukum tarik-menarik akan memberikan persis seperti apa yang Anda inginkan setiap waktu. Ketika Anda berfokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan, saya tidak ingin terlambat, saya tidak ingin terlambat. Hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Hukum ini mewujudkan hal-hal yang Anda pikirkan. Hal-hal itu akan terus bermunculan. Hukum tarik-menarik tidak membedakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, terlepas dari apapun sesuatu itu, sebenarnya Anda sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir. Ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda inginkan, dan Anda mempertahankan fokus itu, dan pada saat itu juga Anda memanggil apa yang Anda inginkan dengan kekuatan yang terbesar di semesta. Hukum tarik-menarik tidak memperhitungkan jangan, atau tidak, atau bukan, atau semua kata penolakan lain. Ketika Anda mengucapkan kata-kata penolakan, kata-kata inilah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Saya tidak ingin menumpahkan apapun pada pakaian ini. Saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini dan saya ingin menumpahkan lebih banyak lagi. Saya tidak menginginkan potongan rambut yang buruk. Itu berarti saya ingin potongan rambut yang buruk. Saya tidak menginginkan menumpahkan apapun pada pakaian ini. Itu berarti saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini dan saya ingin menumpahkan lebih banyak lagi. Saya tidak menginginkan potongan rambut yang buruk. Itu berarti saya ingin potongan rambut yang buruk. Saya tidak ingin ditunda. Itu berarti saya ingin penundaan. Saya tidak ingin orang itu kasar pada saya. Itu berarti saya ingin orang itu dan lebih banyak orang lagi yang kasar pada saya. Saya tidak ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Itu berarti saya ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Saya tidak ingin sepatu ini menyakiti kaki. Itu berarti saya ingin sepatu itu menyakitkan. Saya tidak dapat menangani semua pekerjaan ini. Itu berarti saya menginginkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan yang bisa saya tangani. Saya tidak ingin terkena flu. Itu berarti saya ingin kena flu dan lebih banyak penyakit lainnya. Saya tidak ingin bertengkar. Itu berarti saya menginginkan lebih banyak pertengkaran. Jangan bicara seperti itu pada saya. Itu berarti saya ingin kamu bicara seperti itu pada saya dan saya ingin orang-orang lain berbicara seperti itu juga pada saya. Hukum tarik-menarik memberikan apa yang Anda pikirkan. Titik. Bob Proctor. Hukum tarik-menarik selalu bekerja, terlepas dari apakah Anda mempercayainya, memahaminya, atau tidak. Hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan. Para ahli fisika kuantum mengatakan pada kita bahwa seluruh semesta muncul dari pikiran. Anda menciptakan hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda dan hukum tarik-menarik.
Anda menciptakan hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda dan hukum tarik-menarik. Setiap orang melakukan hal yang sama. Hukum ini bukan hanya bekerja jika Anda memahaminya. Hukum ini akan selalu bekerja dalam hidup Anda dan hidup setiap orang di sepanjang sejarah. Ketika Anda menyadari hukum besar ini, Anda dapat menyadari betapa sangat berdayanya Anda karena dapat mewujudkan hidup Anda dengan memikirkannya. Lisa Nichols. Hukum ini bekerja sebanyak Anda berpikir. Setiap kali pikiran Anda mengalir, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa lalu, hukum tarik-menarik bekerja. Ketika Anda memikirkan masa kini dan masa depan, hukum tarik-menarik juga bekerja. Hukum ini berproses terus-menerus. Anda tidak menekan tombol istirahat atau berhenti. Hukum ini tetap terus bertindak seperti pikiran Anda. Terlepas dari apakah kita menyadari atau tidak, kita terus berpikir dalam sebagian besar waktu kita. Jika Anda berbicara atau mendengarkan seseorang, Anda berpikir. Jika Anda membaca koran atau menonton televisi, Anda berpikir. Ketika Anda mengenang masa lalu, Anda berpikir. Ketika Anda mempertimbangkan sesuatu di masa depan, Anda berpikir. Ketika Anda mengemudi, Anda berpikir. Ketika Anda bersiap di pagi hari, Anda berpikir. Bagi banyak orang, satu-satunya waktu ketika kita tidak berpikir adalah ketika tidur. Tetapi daya-daya ketertarikan masih beroperasi pada pikiran-pikiran terakhir sebelum kita tertidur. Jadi pikirkan hal-hal yang baik sebelum kita tidur. Michael Bernard Beckwith. Penciptaan selalu terjadi setiap kali seseorang mempunyai pikiran dan cara berpikir kronis yang panjang. Ia sedang berada di dalam proses penciptaan. Sesuatu akan mewujudkan dari pikiran-pikirannya. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda menciptakan hidup Anda dengan pikiran-pikiran Anda. Karena Anda selalu berpikir, Anda selalu mencipta. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan adalah apa yang akan muncul di dalam hidup Anda. Seperti semua hukum alam, ada kesempurnaan total dalam hukum ini. Anda mencipta hidup Anda. Apapun yang Anda tanam akan Anda tuai. Pikiran-pikiran Anda adalah benih, dan panenan yang akan Anda petik akan tergantung pada benih yang Anda tanam. Jika Anda mengeluh, hukum tarik-menarik akan mendatangkan lebih banyak situasi yang Anda keluhkan ke dalam hidup Anda. Jika Anda mendengarkan seseorang mengeluh dan Anda berfokus pada hal itu, bersimpati kepadanya, menyetujuinya, saat itu juga Anda menarik lebih banyak situasi kepada diri Anda sendiri saat mengeluh. Saat itu juga Anda menarik lebih banyak situasi kepada diri Anda sendiri untuk mengeluh. Hukum tarik-menarik ini sekedar memantulkan dan memberikan kembali apa yang Anda fokuskan dalam pikiran Anda. Dengan pengetahuan yang sangat berdaya ini, Anda dapat mengubah setiap situasi dan peristiwa dalam hidup Anda sepenuhnya dengan mengubah cara berpikir Anda. Bill Harris, guru dan pendiri Centerpoint Research Institute. Bill Harris, guru dan pendiri Centerpoint Research Institute. Saya mempunyai seorang murid bernama Robert yang mengikuti kursus online yang saya selenggarakan. Dan melalui kursus ini, ia dapat menghubungi saya melalui email. Robert seorang guy. Dalam email, ia menceritakan realitas kelabu hidupnya. Di pekerjaan, rekan-rekan kerjanya berkomplot melawannya. Situasi kerjanya sungguh menekan karena sikap jahat dari rekan-rekannya. Ketika berjalan di jalanan, ia dilecehkan orang-orang homofobia. Ia ingin menjadi seorang pelawak, dan ketika ia melawak, semua orang mencemoohkannya. Seluruh hidupnya adalah ketidakbahagiaan dan penderitaan, dan semuanya terpusat pada serangan yang ia terima karena ia seorang gay. Saya mulai mengajarkan bahwa ia berfokus pada apa yang tidak ia inginkan. Saya menunjukkan email yang telah ia kirimkan dan berkata, "Coba baca lagi. Lihatlah semua hal yang tidak Anda inginkan yang Anda ceritakan pada saya. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat bersemangat tentang hal ini. Dan ketika Anda memusatkan pikiran pada sesuatu dengan penuh semangat, hal ini akan terjadi lebih cepat lagi." Kemudian ia mulai merenungkan serta menerapkan pemusatan pikiran pada apa yang sungguh-sungguh ia inginkan. Apa yang terjadi dalam 6 minggu berikutnya sungguh-sungguh ajaib. Semua orang di kantornya yang selama ini melecehkannya dipindah ke bagian lain, berhenti bekerja, atau mulai membiarkan dirinya apa adanya. Ia mulai menyukai pekerjaannya. Ketika ia berjalan di jalan, tidak ada lagi orang yang melecehkannya. Ketika ia melawak, ia mulai mendapatkan tepukan pujian, dan tidak ada lagi orang yang mencemoohkannya.
Seluruh hidupnya berubah karena ia berubah dari berfokus pada apa yang tidak ia inginkan, apa yang ia takutkan, dan apa yang ia hindari, menjadi berfokus pada apa yang ia inginkan. Hidup Robert berubah karena ia mengubah pikirannya. Ia memancarkan frekuensi yang berbeda ke semesta, dan semesta pastilah mengirim gambar-gambar dari frekuensi baru. Terlepas dari betapa mustahilnya situasi itu tampaknya, pikiran-pikiran baru Robert menjadi frekuensi barunya, dan gambar-gambar dari seluruh hidupnya berubah. Hidup Anda ada di tangan Anda. Terlepas dari di mana Anda saat ini, terlepas dari apa yang telah terjadi dalam hidup Anda dapat mulai memilih pikiran-pikiran dengan sadar, dan Anda dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Setiap situasi dari hidup Anda dapat berubah. Kekuatan benak Anda, Michael Bernard Beckwith. Anda menarik pikiran-pikiran utama yang Anda pelihara di dalam kesadaran kepada diri Anda. Terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu Anda sadari atau tidak, itulah intinya. Terlepas dari apakah di masa lalu Anda menyadari pikiran-pikiran Anda atau tidak, sekarang ini Anda menjadi menyadarinya. Saat ini juga, dengan mengetahui rahasia, Anda terbangun dari tidur yang dalam dan menjadi sadar. Sadar akan pengetahuan ini, sadar akan hukum tarik-menarik, sadar akan kekuatan yang Anda miliki melalui pikiran Anda. Dr. John DeMartini. Bila Anda mengamati rahasia ini, kekuatan pikiran dan kekuatan niat dalam hidup sehari-hari dengan cermat, Anda akan melihat bahwa semuanya ada di sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata dan melihat. Lisa Nichols. Anda dapat melihat hukum tarik-menarik di mana Anda menarik sendiri segala sesuatu kepada diri Anda. Orang-orang, pekerjaan, situasi, kesehatan, kekayaan, utang, kegembiraan, mobil yang Anda kendarai, dan komunitas di mana Anda berada, Anda menarik itu semua ke diri Anda sendiri. Seperti magnet, apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda wujudkan. Seluruh hidup Anda adalah perwujudan dari pikiran-pikiran yang berlangsung dalam benak Anda. Semesta ini adalah semesta inklusif yang merangkul, bukan semesta eksklusif yang menolak. Tidak ada perkecualian dalam hukum tarik-menarik. Hidup Anda adalah cerminan dari pikiran-pikiran dominan Anda. Semua makhluk hidup di planet ini beroperasi melalui hukum tarik-menarik. Bedanya manusia memiliki akal yang dapat memilah, manusia dapat menggunakan kehendak bebas untuk memilih pikiran mereka. Manusia memiliki daya untuk segala berpikir dan mencipta seluruh kehidupan dengan akal mereka. Dr. Fred Alan Wolf, fisikawan kuantum, pembicara dan pengarang pemenang penghargaan. Saya bukan berbicara tentang pikiran yang muluk atau kegilaan khayalan. Saya berbicara dari pengertian yang lebih mendalam dan mendasar. Fisika kuantum sungguh-sungguh mulai menunjuk pada penemuan ini. Dalam fisika kuantum dikatakan bahwa Anda tidak mungkin memiliki sebuah semesta yang tidak dirasuki akal, dan bahwa sesungguhnya akal membentuk segala sesuatu yang ada. Jika Anda berpikir tentang analogi menara penyiaran yang paling kuat di semesta, Anda akan melihat korelasi yang sempurna dengan kata-kata Dr. Wolf. Akal Anda memikirkan pikiran-pikiran dan gambar-gambarnya disiarkan sebagai pengalaman hidup Anda. Anda bukan saja dapat menciptakan kehidupan Anda dengan pikiran-pikiran Anda, tetapi pikiran Anda dengan kuat menyumbang penciptaan dunia. Bila Anda menganggap diri tidak cukup berarti dan tidak memiliki kekuatan di dunia ini, cobalah berpikir kembali. Sebenarnya akal Anda membentuk dunia di sekitar Anda. Karya serta penemuan yang menakjubkan dari para fisikawan kuantum selama 80 tahun terakhir telah mendatangkan pemahaman yang lebih besar pada kekuatan yang tak terbayangkan dari akal manusia untuk mencipta. Karya mereka sejajar dengan kata-kata pemikir besar dunia seperti Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti, dan Buddha. Bob Proctor, bila Anda tidak mengerti hukum ini, tidaklah berarti Anda harus menolaknya. Mungkin Anda tidak mengerti listrik, tetapi Anda menikmati manfaatnya. Saya tidak mengetahui cara kerjanya, tetapi saya tahu satu hal ini. Anda dapat memasak makan malam seseorang dengan listrik, dan Anda juga dapat memasak orang itu. Michael Bernard Beckwith.
Ketika orang-orang mulai mengerti rahasia besar, seringkali mereka menjadi takut terhadap semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa telah terbukti secara ilmiah bahwa sebuah pikiran afirmasi yang meneguhkan adalah ratusan kali lebih kuat daripada sebuah pikiran negatif. Ini menghapus pikiran tersebut. Diperlukan banyak pikiran negatif dan pemikiran negatif yang terus-menerus untuk mendatangkan sesuatu yang negatif ke hidup Anda. Bagaimanapun, jika Anda terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan muncul dalam hidup Anda. Jika Anda khawatir karena mempunyai pikiran yang negatif, Anda akan menarik lebih banyak kekhawatiran tentang pikiran negatif Anda dan sekaligus menggandakannya. Putuskan sekarang juga bahwa Anda hanya akan memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Pada saat yang sama, nyatakan kepada semesta bahwa semua pikiran baik Anda sangatlah kuat dan semua pikiran negatif Anda sangat lemah. Lisa Nichols. Syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak terwujud seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan pada Anda untuk menilai ulang, memikir apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Semua daya untuk menciptakan hidup Anda tersedia pada saat ini juga karena pada saat inilah Anda sedang berpikir. Jika Anda mempunyai beberapa pikiran yang tidak akan bermanfaat ketika terwujud, saat itu juga Anda dapat mengubah pikiran Anda. Anda dapat menghapus pikiran-pikiran sebelumnya dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang baik. Waktu berpihak kepada Anda, karena Anda dapat memikirkan pikiran-pikiran baru serta memancarkan frekuensi baru sekarang juga. Dr. Joe Vitale. Anda ingin menyadari pikiran-pikiran Anda dan memilih pikiran dengan cermat, dan Anda ingin melakukannya dengan gembira karena Anda adalah karya besar dari hidup Anda sendiri. Anda adalah Michelangelo dari hidup Anda sendiri. Patung David yang Anda ukir adalah diri Anda sendiri. Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah belajar menenangkan akal. Tanpa kecuali, setiap guru dalam buku ini menggunakan meditasi sebagai praktik hariannya. Baru setelah menemukan rahasia besar, inilah saya menyadari betapa berdayanya meditasi. Meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan pikiran, dan menghidupkan kembali tubuh Anda. Kabar gembiranya adalah bahwa Anda tidak harus menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Hanya 3-10 menit sehari sebagai awal sudah akan sangat berdaya untuk mengendalikan pikiran. Untuk menyadari pikiran-pikiran Anda juga dapat menetapkan niat. Saya adalah tuan dari pikiran saya. Sering-seringlah mengatakannya, meditasikan, dan ketika Anda memelihara niat itu, dengan adanya hukum tarik-menarik, Anda akan menjadi seperti yang Anda niatkan. Sekarang Anda menerima pengetahuan yang akan memampukan Anda menciptakan versi diri Anda yang paling luar biasa. Kemungkinan itu sudah hadir pada frekuensi kalimat versi diri Anda yang paling luar biasa. Putuskan Anda ingin menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Pikirkan pikiran-pikiran itu, pancarkan frekuensinya, visi Anda akan menjadi hidup Anda. Ringkasan rahasia. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran itu dikirim ke semesta dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya. Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu di dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran yang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. Penyederhanaan rahasia. Michael Bernard Beckwith. Kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang yang baik atau jahat, Anda akan tetap menumbuk tanah. Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam. Hukum ini tidak terpisahkan dan tidak memilih, sama seperti hukum gravitasi. Hukum ini tepat dan pasti. Dr. Joe Vitale. Segala sesuatu yang pada saat ini mengelilingi Anda, termasuk hal-hal yang Anda keluhkan, adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda. Saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak suka Anda dengar.
Anda akan segera berkata, "Saya tidak menarik kecelakaan, saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyusahkan saya ini. Saya tidak menarik utang kepada diri saya. Baik, saya ada di sini untuk sedikit menantang Anda dan berkata, ya, Anda menariknya sendiri. Ini adalah salah satu konsep yang paling sulit diterima, tetapi sekali Anda menerimanya, hidup Anda akan berubah." Seringkali ketika orang pertama kali mendengar bagian dari rahasia ini, mereka mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal, dan mereka tidak dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara bersamaan. Menurut hukum tarik-menarik, mereka harus berada di frekuensi yang sama dengan peristiwa itu. Ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepat, tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa. Jika masyarakat percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya, maka pikiran-pikiran tentang ketakutan, pemisahan, dan ketidakberdayaan itu jika berlangsung terus-menerus dapat menarik mereka berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Saat ini juga Anda mempunyai pilihan. Apakah Anda ingin percaya bahwa itu hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja pada Anda? Apakah Anda ingin percaya bahwa Anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah? Bahwa Anda tidak mempunyai kendali atas situasi? Atau Anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup Anda berada di tangan Anda, dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang pada hidup Anda, karena begitulah cara berpikir Anda? Anda mempunyai pilihan, dan apapun yang Anda pilih akan menjadi pengalaman hidup Anda. Tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Bob Doyle, kebanyakan dari kita menarik sesuatu karena kelalaian, karena hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya, padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatunya didatangkan pada kita karena kelalaian. Tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Tanpa mengetahui rahasia ini, jika mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup Anda atau hidup orang lain. Hal itu benar-benar terjadi karena kurangnya kesadaran akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari pikiran Anda. Dr. Joe Vitale, sekarang, jika Anda mendengar hal ini untuk pertama kalinya, mungkin Anda merasa, "Oh, saya harus memantau pikiran-pikiran saya. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat." Awalnya mungkin tampak seperti itu, tetapi justru disinilah kegembiraan dimulai. Kegembiraannya adalah karena ada banyak jalan pintas menuju rahasia, dan Anda bisa memilih jalan pintas yang paling cocok untuk Anda. Lanjutkan membaca, dan Anda akan mengetahui caranya. Marci Shimoff, pengarang, pembaca internasional, dan pemimpin pengubahan. Mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punyai. Para peneliti mengatakan bahwa kita mempunyai sekitar 60.000 pikiran sehari. Bisa Anda bayangkan betapa lelahnya Anda berusaha mengendalikan 60.000 pikiran itu. Untungnya ada jalan yang lebih mudah, dan ini adalah perasaan kita. Perasaan kita memberitahu apa yang kita pikirkan. Peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan. Perasaan adalah alat utama yang membantu Anda menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah sebab akibat. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat, termasuk perasaan-perasaan Anda. Penyebabnya adalah pikiran-pikiran Anda. Bob Doyle, emosi adalah karunia luar biasa yang kita punyai untuk memberitahu apa yang sedang kita pikirkan. Perasaan Anda mengatakan dengan cepat apa yang sedang Anda pikirkan. Bayangkan ketika perasaan Anda tiba-tiba anjlok, misalnya ketika Anda mendengar kabar buruk. Perasaan itu terasa langsung pada perut atau solar plexus. Jadi perasaan adalah sinyal langsung bagi Anda untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Anda perlu menyadari perasaan dan mendengarkan perasaan, karena itu cara tercepat mengetahui apa yang Anda pikirkan. Lisa Nichols, Anda mempunyai dua rangkai perasaan baik dan perasaan buruk, dan Anda mengetahui perbedaannya karena yang satu membuat Anda merasa baik dan yang lain membuat Anda merasa buruk. Ada perasaan tertekan atau depresi, marah, kesal, atau rasa bersalah. Perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya.
itulah perasaan-perasaan buruk. Tidak seorang pun dapat memberitahu Anda apakah Anda sedang merasa baik atau buruk, karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda sewaktu-waktu. Jika Anda tidak meyakini perasaan Anda, tanyakan saja pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya? Sepanjang hari Anda dapat berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan ini berkali-kali. Dan ketika Anda melakukannya, Anda menjadi lebih menyadari perasaan Anda. Hal terpenting yang perlu Anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus memikirkan pikiran yang baik. Ini mengingkari hukum, karena pikiran Anda menyebabkan perasaan Anda. Jika Anda merasa buruk, ini disebabkan karena Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda, dan perasaan Anda secara langsung memberitahu pada Anda. Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda, dan perasaan Anda secara langsung memberitahu Anda pada frekuensi mana Anda berada. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk. Hukum tarik-menarik berkewajiban merespon dan memancarkan kembali lebih banyak gambar buruk dan hal-hal yang akan membuat Anda merasa buruk. Ketika Anda merasa buruk dan tidak berupaya mengubah pikiran dan perasaan agar lebih baik, Anda sebenarnya berkata, bawakan lebih banyak situasi yang akan membuat saya lebih buruk. Ayo, bawakan. Lisa Nichols. Sisi sebaliknya adalah bahwa Anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik. Anda tahu ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat Anda merasa baik, semangat, gembira, syukur, dan cinta. Bayangkan, jika kita dapat merasakannya setiap hari. Ketika Anda merayakan perasaan-perasaan yang baik, Anda akan menarik lebih banyak perasaan yang baik serta hal-hal yang membuat Anda merasa baik. Bob Doyle. Sebenarnya sederhana saja. Apa yang saya tarik saat ini, lihat saja bagaimana perasaan Anda. Saya merasa baik, bagus, teruslah seperti itu. Mustahil untuk merasa baik sekaligus memikirkan pikiran yang negatif. Jika Anda merasa baik, ini disebabkan karena Anda memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Anda lihat, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup tanpa batas. Tetapi ada satu syarat, Anda harus merasa baik. Dan jika Anda memikirkan hal itu, bukankah itu yang selalu Anda inginkan? Hukum ini sungguh sempurna. Marci Shimoff. Jika Anda merasa baik, Anda menciptakan sebuah masa depan yang selaras dengan hasrat Anda. Jika Anda merasa buruk, Anda menciptakan sebuah masa depan yang tidak selaras dengan hasrat Anda. Ketika Anda menjalani hidup sehari-hari, hukum tarik-menarik bekerja di setiap detik. Segala sesuatu yang kita pikir dan rasa sedang menciptakan masa depan kita. Jika Anda khawatir atau takut, Anda sedang mendatangkan lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup Anda di sepanjang hari. Ketika merasa baik, pasti Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi, Anda sedang berada di jalan yang benar. Anda memancarkan frekuensi yang kuat yang menarik lebih banyak hal baik yang akan membuat Anda merasa baik. Raih saat-saat ketika Anda merasa baik dan perahlah perasaan itu. Sadari bahwa ketika Anda merasa baik, Anda sedang menarik dengan kuat lebih banyak hal baik ke diri Anda. Marilah kita beranjak satu langkah lebih jauh. Bagaimana jika perasaan-perasaan Anda sebenarnya adalah pemberitahuan dari semesta untuk menyampaikan apa yang sedang Anda pikirkan? Jack Canfield. Perasaan-perasaan kita adalah suatu mekanisme umpan balik bagi kita mengenai apakah kita sedang berada di jalan yang benar atau tidak. Apakah kita sedang berada di dalam jalur atau di luar jalur? Ingatlah bahwa pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Jadi, ketika Anda memikirkan sebuah pikiran secara terus-menerus, pikiran tersebut segera dikirim ke semesta. Pikiran itu secara magnetis akan merekatkan diri ke frekuensi serupa, dan kemudian dalam hitungan detik mengirim nilai frekuensi itu kembali ke Anda melalui perasaan-perasaan Anda. Dengan kata lain, perasaan-perasaan Anda adalah komunikasi yang dikirim kembali ke Anda oleh semesta, yang memberitahu frekuensi di mana Anda saat ini berada. Perasaan Anda adalah mekanisme umpan balik frekuensi Anda. Ketika Anda merasakan perasaan-perasaan yang baik, perasaan itu adalah pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Begitu pula ketika Anda merasa buruk, Anda menerima pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi, ketika Anda merasa buruk, ini adalah komunikasi dari semesta yang berkata, peringatan, ubah pikiran sekarang juga, tercatat frekuensi negatif, ubah frekuensi,
mulai menghitung mundur untuk perwujudan. Peringatan, lain kali ketika Anda merasa buruk atau merasakan emosi negatif, dengarkan sinyal yang Anda terima dari semesta. Pada saat itu juga Anda akan menghalangi kebaikan mendekati Anda, karena Anda sedang berada di frekuensi negatif. Ubahlah pikiran Anda dan pikirkan sesuatu yang baik. Ketika perasaan-perasaan yang baik mulai datang, Anda akan mengetahuinya karena Anda sudah memindahkan diri ke suatu frekuensi yang baru, dan semesta telah mengukuhkannya dengan perasaan yang lebih baik. Bob Doyle, Anda mendapatkan tepat seperti yang Anda rasakan, dan tidak terlalu cepat dengan apa yang Anda pikirkan. Ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur. Seluruh hari akan berjalan seperti itu. Mereka tidak memahami bahwa sekedar memindahkan emosi akan mengubah seluruh hari dan kehidupan. Ketika Anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia, menurut hukum tarik-menarik, selama Anda tidak membolehkan sesuatu mengubah suasana hati, Anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang yang memelihara perasaan bahagia itu. Kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan dilanjutkan dengan keburukan lainnya. Reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran, terlepas dari apakah Anda menyadarinya atau tidak. Satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran buruk. Frekuensinya terkunci di tempatnya, dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi. Kemudian ketika Anda bereaksi terhadap satu hal yang buruk, Anda menarik lebih banyak hal buruk. Reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama, dan reaksi berantai harus terus terjadi sampai Anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan sengaja mengubah pikiran Anda. Anda dapat memindahkan pikiran-pikiran Anda ke apa yang Anda inginkan, menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan Anda bahwa Anda telah mengubah frekuensi, sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan mengirimkannya kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar hidup baru Anda. Disinilah Anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakannya untuk mempercepat perwujudan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda dapat sengaja menggunakan perasaan Anda untuk memancarkan frekuensi yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada apa yang Anda inginkan. Michael Bernard Beckwith, saat ini juga Anda dapat mulai merasa sehat. Anda dapat mulai merasa makmur. Anda dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti Anda. Anda dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti Anda. Bahkan jika cinta itu tidak ada di sana, yang akan terjadi adalah semesta akan mengiringi sesuai dengan jenis lagu Anda. Semesta akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri Anda, karena begitulah cara Anda merasa. Jadi apa perasaan Anda saat ini? Berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana perasaan Anda. Jika Anda merasa tidak terlalu baik dibandingkan yang Anda inginkan, fokuskan perasaan yang Anda rasakan di dalam diri dan tingkatkan terus perasaan tersebut. Ketika Anda berfokus kuat pada perasaan Anda dengan berniat mengangkat diri, Anda dapat dengan kuat meninggikan perasaan Anda. Salah satu caranya adalah memejamkan mata, menutup diri dari gangguan, berfokus pada perasaan di dalam diri, dan tersenyum selama 1 menit. Lisa Nichols, pikiran dan perasaan Anda menciptakan hidup Anda. Akan selalu begitu, dijamin. Sama seperti hukum gravitasi, hukum tarik-menarik tidak pernah meleset. Anda tidak akan melihat babi terbang karena hukum gravitasi membuat kesalahan atau lupa menerapkan gravitasi pada hari itu. Begitu pula tidak ada kekecualian dari hukum tarik-menarik. Jika sesuatu datang pada Anda, Andalah yang menariknya dengan pikiran yang berkepanjangan. Hukum tarik-menarik sangat cepat. Michael Bernard Beckwith, memang sulit untuk diterima, tetapi ketika kita dapat memulai membuka diri terhadapnya, percabangan dari hukum ini sungguh luar biasa. Ini berarti apapun yang telah dilakukan pikiran dalam hidup Anda akan dapat diubah melalui perpindahan kesadaran. Anda memiliki daya untuk mengubah segalanya karena Anda yang memilih pikiran Anda dan yang merasakan perasaan Anda. Anda menciptakan semesta Anda sendiri saat Anda memulainya. Dr. Joe Vitale, sangatlah penting bahwa Anda merasa baik karena perasaan baik inilah yang terkirim keluar sebagai sebuah sinyal ke alam semesta dan mulai menarik lebih banyak hal baik kepada Anda. Jadi semakin Anda bisa merasa baik, semakin banyak Anda menarik hal-hal yang membantu Anda merasa baik dan mampu membawa Anda semakin tinggi dan tinggi. Bob Proctor, ketika Anda merasa murung, tahukah Anda bahwa Anda dapat mengubahnya dalam seketika? Pasang musik yang indah atau mulai menyanyi.
Ini akan mengubah emosi Anda. Atau pikirkan sesuatu yang indah. Pikirkan seorang bayi atau seseorang yang sungguh-sungguh Anda cintai. Dan tinggallah di situ. Sungguh-sungguh pertahankan pikiran itu di benak Anda. Halangi semua pikiran lain kecuali pikiran itu. Saya jamin Anda akan mulai merasa baik. Buatlah sebuah daftar dari beberapa pemindah rahasia agar siap digunakan. Yang saya maksud dengan pemindah rahasia adalah hal-hal yang dapat mengubah perasaan Anda dalam seketika. Mungkin kenangan yang indah, peristiwa di masa depan, saat-saat lucu, orang yang Anda cintai, atau musik favorit Anda. Kemudian, jika Anda menemukan diri sedang marah, atau frustasi, atau merasa tidak enak, berpalinglah ke daftar pemindah rahasia Anda dan fokuskan pada salah satunya. Hal-hal yang berbeda akan memindahkan Anda ke saat-saat yang berbeda. Jadi, jika salah satu tidak mempan, gunakan pemindah yang lain. Hanya dibutuhkan 1 atau 2 menit mengubah fokus untuk memindahkan diri dan frekuensi Anda. Cinta, emosi teragung. James Ray, filsuf, pembicara, pengarang, dan pencipta program-program kemakmuran dan potensi manusia. Prinsip dari perasaan yang baik juga berlaku, misalnya pada hewan peliharaan keluarga. Hewan sangat bagus karena menempatkan Anda pada suatu situasi emosional yang baik. Ketika Anda mencintai hewan peliharaan Anda, situasi rasa cinta yang baik itu akan mendatangkan kebaikan ke dalam hidup Anda. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Kombinasikan pikiran dan cinta membentuk kekuatan yang tak tertahankan dari hukum tarik-menarik. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di semesta ini dibandingkan kekuatan cinta. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat Anda pancarkan. Jika Anda dapat membungkus setiap pikiran dalam cinta, jika Anda mencintai segala sesuatu dan setiap orang, hidup Anda akan berubah. Sebenarnya, beberapa pemikir besar dari masa lalu mengacu hukum tarik-menarik sebagai hukum cinta. Dan bila kita pikirkan, kita akan mengerti mengapa demikian. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang seseorang, Anda akan mengalami perwujudan dari pikiran-pikiran tidak baik itu. Anda tidak dapat melukai orang lain dengan pikiran Anda. Anda hanya akan melukai diri Anda sendiri. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran cinta, tebak siapa yang menerima manfaatnya? Ya, Anda. Jadi, jika arah utama Anda adalah cinta, hukum tarik-menarik atau hukum cinta akan merespons dengan kekuatan yang terbesar karena Anda berada di frekuensi yang tertinggi. Semakin besar cinta yang Anda rasakan dan pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda manfaatkan. Prinsip yang memberi kekuatan dinamis pada pikiran untuk berkorelasi dengan objeknya, dan karenanya mengendalikan setiap pengalaman buruk manusia adalah hukum tarik-menarik, nama lain untuk cinta. Ini adalah sebuah prinsip yang abadi dan terdapat di dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap agama, dalam setiap ilmu pengetahuan. Tidak ada yang terlepas dari hukum cinta. Perasaanlah yang memberi vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah hasrat, dan hasrat adalah cinta. Pikiran yang dirasuki cinta menjadi tak terkalahkan. Marci Shimov. Sekali Anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan Anda, saat itulah Anda melihat bagaimana Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Disitulah letak kebebasan Anda. Disitulah letak semua daya Anda. Marci Shimov memberikan sebuah kutipan yang indah dari Albert Einstein yang agung. Pertanyaan terpenting yang dapat ditanyakan manusia kepada dirinya sendiri adalah, apakah ini semesta yang ramah? Dengan mengetahui hukum tarik-menarik, satu-satunya jawaban adalah ya, semesta ini ramah. Mengapa? Karena ketika Anda menjawab seperti ini, menurut hukum tarik-menarik, Anda pasti akan mengalaminya. Albert Einstein menghadirkan pertanyaan yang sangat berdaya ini karena ia mengetahui rahasia besar ini. Ia tahu bahwa dengan mengajukan pertanyaan ini, kita didesak untuk berpikir dan membuat pilihan. Hanya dengan menghadirkan pertanyaan itu, ia telah memberi kita kesempatan besar. Untuk mengolah niat Einstein lebih jauh, Anda dapat membuat afirmasi dan menyatakan, ini adalah semesta yang agung, semesta mendatangkan semua kebaikan pada saya, semesta bersekongkol untuk saya dalam segala hal, semesta mendukung saya dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Semesta memenuhi semua kebutuhan saya secara langsung. Ketahuilah bahwa ini adalah semesta yang ramah. Jack Canfield. Sejak mengenal rahasia ini dan mulai menerapkannya ke dalam kehidupan,
Hidup saya sungguh menjadi ajaib. Menurut saya, jenis kehidupan yang diimpikan oleh setiap orang adalah kehidupan yang saya jalani sehari-hari. Saya tinggal di sebuah rumah besar bernilai $4,5 juta. Saya mempunyai istri yang layak diperjuangkan sampai mati. Saya berlibur ke semua tempat indah di dunia. Saya mendaki gunung, saya menjelajah, saya mengikuti ekspedisi penelitian hewan liar. Semua ini sudah terjadi dan masih terus terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Bob Proctor. Hidup sungguh luar biasa, seharusnya memang begitu, dan akan seperti itu ketika Anda mulai menggunakan rahasia. Inilah kehidupan Anda, dan kehidupan seperti ini menanti sampai ditemukan Anda. Mungkin sampai saat ini Anda menganggap hidup itu sulit dan perjuangan. Jadi menurut hukum tarik-menarik, Anda akan mengalami hidup yang sulit dan penuh perjuangan. Mulai sekarang, berteriaklah kepada semesta. Hidup itu mudah, hidup itu sangat baik, semua hal yang baik datang kepada saya. Ada kebenaran di lubuk diri yang terdalam yang telah menanti untuk ditemukan Anda. Dan kebenaran ini adalah Anda layak mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan kehidupan. Anda mengetahuinya karena Anda merasa tidak senang ketika Anda mengalami kekurangan hal-hal yang baik. Semua hal yang baik adalah hak lahir Anda. Anda adalah pencipta diri Anda, dan hukum tarik-menarik adalah alat yang ampuh untuk mencipta apapun yang Anda inginkan dalam hidup. Selamat datang ke keajaiban hidup dan ke kebesaran Anda. Ringkasan rahasia. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi. Tidak ada yang muncul ke pengalaman Anda, kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan, tanyakan bagaimana perasaan Anda kepada diri sendiri. Emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita pikirkan. Mustahil untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Pikiran menentukan frekuensi Anda, dan perasaan segera mengatakan frekuensi Anda berada di mana. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada di frekuensi yang menarik lebih banyak hal buruk. Ketika Anda merasa baik, Anda menarik sepenuhnya lebih banyak hal baik kepada Anda. Pemindah rahasia, misalnya kenangan indah, alam, atau musik favorit, dapat mengubah perasaan Anda dan memindahkan frekuensi dengan segera. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Semakin besar cinta yang Anda pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda pergunakan. File 1 telah selesai. File selanjutnya, file 2, yaitu berisi cara menggunakan rahasia dan proses penuh daya. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu kita baca bukunya. Kita lanjutkan di video berikutnya, video bagian ketiga. Dengan saya Ricky di sini. Terima kasih sudah menonton. Ricky out. Dah.